Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yusawil qadi bainal khosmaini wujuban fi ikramihima wa ini ikhtalafa syarafa wa jawabi salamihima wa nadhari ilaihima wal istima' lil kalam wa tilaqatil wajhi wal qiyam fala yakhussu ahadahuma bi syai'in mimma dzukir. Sekarang kita akan menjelaskan peradaban untuk Bapak Hakim dalam pelaksanaan sidang. Pertanyaan, bolehkah Bapak Hakim membeda-bedakan antara dua orang yang sengketa seperti Ahmad Muhammad misalnya? Bolehkah Bapak Hakim membeda-bedakan dalam penghormatan dengan alasan karena Ahmad kiai atau dengan alasan karena Ahmad pejabat atau dengan alasan karena Ahmad orkai, orang kaya? Jawabannya, wal yusawil qadi bainal khosmaini wujuban. Wajib untuk Bapak Hakim harus menyamaratakan antara dua orang yang sengketa, Ahmad Muhammad, fi ikramihima, dalam penghormatan. Jangan dibeda-bedakan. Wih, tapi kan Ahmad mah kiai, wa ini ikhtalafa syarafan. Walaupun Ahmad kiai, Muhammad bukan, tetap di mata hakim sama, nggak ada kiai, nggak ada bukan kiai dalam sidang. Wa ini ikhtalafa syarafan, walaupun Ahmad pejabat, tetap di mata hakim sama antara pejabat yang bukan pejabat dalam sidang. Walaupun Ahmad orkai, tetap nggak boleh beda-bedakan. Karena di mata hakim dalam sidang sama, nggak ada orang kaya, nggak ada miskin. Jadi seorang hakim wajib menyamaratakan dua orang yang sengketa di dalam penghormatan. Tidak boleh membeda-bedakan. Karena hakim dituntut untuk adil. Maka hakim harus netral, independen. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Sehingga tidak boleh memihak, tidak boleh pandang bulu, tidak boleh tebang pilih, baik dalam penghormatan atau dalam keputusan. Kecuali kalau dua orang yang sengketa itu, yang satu mukmin, yang satu lagi kafir. Ridwan dengan Ahmad misalnya sengketa. Nah, maka boleh Bapak Hakim membedakan dalam penghormatan. Tapi tidak boleh memihak dalam keputusan. Berdasarkan hadis riwayat Baihaqi, la tusawwuhum fil majalis. Sehingga ketika Sayyidina Ali sengketa dengan Yahudi, lalu sidang di hadapan Hakim Sureh, Sayyidina Ali nggak mau duduk bareng dengan Yahudi dengan alasan hadis tersebut. Jadi kalau mau dibedakan oleh hakim ya silahkan. Ridwan, kamu duduknya sebelah kiri karena kamu non muslim ya. Ahmad, kamu duduknya sebelah kanan. Kalau dalam penghormatan nggak apa dibedakan, tapi dalam keputusan tetap nggak boleh. Tapi hanya sekedar boleh, hanya sekedar boleh, bukan suatu keharusan. Wa jawabi salamihima, dan di dalam menjawab uluk salam. Ahmad uluk salam, assalamualaikum yang mulia, waalaikumsalam, jawab. Muhammad misal uluk salam, assalamualaikum yang mulia, waalaikumsalam.
Dua-duanya harus dijawab. Jangan Ahmad salam dijawab, Muhammad salam nggak dijawab, nggak boleh, nggak boleh. Harus adil hakim. Bukan hanya dalam keputusan hukum saja, dalam jawab salam juga sama harus adil. Wan nazori ilaihima, dan di dalam melihat dua orang yang sengketa. Jadi hakim harus sewaktu-waktu melihat Ahmad, sewaktu-waktu melihat Muhammad. Harus adil dalam melihat, nggak boleh berpihak. Wal istima' lil kalam, dan dalam mendengar omongan harus adil. Ahmad ngomong harus didengar oleh hakim, Muhammad ngomong harus didengar. Harus adil dalam mendengar instruksi atau mendengar berita acara misalnya. Wa tilaqatil wajhi, dan di dalam murah senyum. Kepada Ahmad hakim memberi senyum, kepada Muhammad memberi senyum. Harus seperti itu. Netral ya. Wal qiyam, dan di dalam berdiri. Waktu Ahmad datang hakim nyambut dengan cara berdiri. Waktu Muhammad datang juga sambut dengan cara berdiri. Harus adil. Wala yakhussu ahadahuma bisyai'in mimma dzukir. Enggak boleh cuma salah satunya saja gitu yang sambut dengan berdiri. Nah, ini peradaban untuk hakim. Walau salama ahaduhuma intazorul akhor wa yugtafaru tulul fasli lidarurah au qala lau sallim liujibahu ma'an. Makanya di dalam sidang mah gelar itu nggak ada yang dibawa. Walaupun kiai, abuya, ya habaib, apalagi doktor, profesor, nggak ada yang dibawa dalam sidang. Saudara aja udah. Karena hakim dituntut untuk menyamaratakan. Walaupun dia gelarnya profesor, kalau dalam sidang saudara aja sebut. Walaupun dia gelarnya kiai, kalau dalam sidang saudara aja sebut. Karena hakim dituntut untuk menyamaratakan. Nggak boleh nyebutin gelar. Walaupun gubernur jabatannya, presiden, tetap kalau dalam sidang saudara. Karena hakim dituntut untuk menyamaratakan. Walau salama, Ahmad sudah uluk salam kepada hakim, tapi Muhammad belum uluk salam. Pertanyaannya, apakah Bapak Hakim harus menunggu uluk salamnya Muhammad untuk dijawab sekaligus? Jawabannya walau salama ahaduhuma. Kalau Ahmad sudah uluk salam, tapi Muhammad belum, intazorul akhor, maka hakim harus menunggu uluk salamnya Muhammad. Untuk dijawab sekaligus. Wih, kan lama itu Pak Ustadz. Wayu kita baru tulul pasti, nggak apa, walaupun lama. Tidak berbahaya walaupun lama, artinya tetap tidak menghilangkan kesunahan menjawab salam walaupun lama. Elat li darurati, karena darurat. Auqala lahu, atau Bapak Hakim berkata kepada Muhammad, Salim, saudara Muhammad, silahkan Anda memberi salam. Assalamualaikum, yang mulia. Diuji bahu ma'an, maka Bapak Hakim menjawab sekaligus. Nah, seperti itu. Wala yumazihu ma'ahu wa in sarofa bi'ilmin. Bolehkah seorang hakim dalam sidang bercanda dengan salah satu dari dua orang yang sengketa? Kalau dalam sidang nggak boleh. Nah, ini keterangan. Wala yumasihu ma'ahu. Bapak Hakim tidak boleh bercanda mau dengan salah satu dari dua orang yang sengketa.
Nggak boleh Bapak Hakim bercanda dengan Ahmad misalnya. Wih, tapi kan dia kiai. Wa in sarofa biilmi. Walaupun dia mulia sebab punya gelar kiai atau doktor atau proposal punya jabatan presiden, nggak boleh. Au Huriyatin atau Ahmad orang merdeka, Muhammad Abi, tetap nggak boleh. Harus serius. Nggak boleh bercanda-bercanda. Soalnya nanti timbul timbul keberpihakan nantinya. Jadi harus serius dalam sidang. Nggak boleh bercanda-bercandaan. Tapi kadang para pengacara itu, kalau lagi sidang mah serius, masing-masing ngebelain kliennya kan. Nanti ketemu di resto mah pada bercanda ya. Tawa-tawa, dalam sidang berantem mereka. Adu argumen, pak kuat-kuat. Nanti ketemu di restoran makan, biasa, anda-anda. Nah itu ya. Wal aula ayyujlisahuma baina yadayhi. Apakah sebaiknya dua orang yang sengketa ditempatkan di hadapan hakim? Jawabannya wal aula, yang terbaik ayyujlisahuma, hakim menempatkan dua orang yang sengketa itu baina yadayhi, di hadapan hakim. Luqmanul Hakim diberi ilmu hikmah oleh Allah, dan Allah ceritakan dalam Al-Quran, walaqad ataina Luqmanal hikmah, sungguh aku beri Luqman ilmu hikmah. Luqmanul Hakim itu adalah keponakan Nabi Ayub. Umur hidupnya 1000 tahun. Panjang ya. Sampai zaman Nabi Daud. Usahanya beliau membala kambing. Pernah beliau ditanya, Luqman, gue mah aneh ngeliat lu itu. Usaha membala kambing tapi omongan kayak omongan aku ya lu. Kata-katanya selalu kata-kata hikmah. Dengan sebab apa lu bisa ngomong-ngomong hikmah itu? Padahal lu usaha pengembala kambing. Beliau menjawab, kata Luqman, saya bisa berkata-kata hikmah dengan sebab saya selalu jujur. Dan saya selalu menyampaikan amanah. Dan saya selalu meninggalkan pekerjaan yang tidak ada faedah. Nah itu, jadi kita pun sama, asal kitanya jujur, selalu amanah, meninggalkan pekerjaan yang gak ada hikmah, yang gak berfaedah, insya Allah kita juga diberi ilmu hikmah oleh Allah. Nah ini ada kalimat kalau Allah itu disaruma baina yadayhi, ini kan harus dihadapan hakim ya. Bagaimana kalau sekarang ini online gitu? Sah nggak itu sidang online ini? Emang ada tuh? Ada. Ada ya? Ada. Gimana itu? Pakai Zoom ya? Iya. Kan berlaku sekarang itu. Ya. Ya, jadi kalau dalam sidang di hadapan bahasanya, ya dikembalikan kepada hukum adat saja untuk ngambil keputusannya di situ. Kalau memang menurut hukum adat dengan Zoom itu terbilang di hadapan, ya silahkan. Al-adatu muhakamatun. Tapi kalau untuk akad nikah itu nggak cukup pakai Zoom itu. Soalnya bahasanya hudul kan, hudulul wali
Wasawaj wasyahidain, harus hadir wali pengantin laki dengan 2 saksi hadir. Hadir itu ya kumpul bareng di satu tempat, nah itu hadir. Sebab Rasul dan para sahabat dalam akad nikah selalu kumpul bareng antara wali pengantin laki dengan saksi di satu tempat. Kalau pengantin perempuan nggak disyaratkan ya? Kalau pengantin perempuan enggak. Nah, lalu banyak ya nasihat-nasihat Luqmanul Hakim, lumayan nih. Wasiat Luqmanul Hakim, nasihat Luqmanul Hakim ya kepada putranya yang bernama Saron. Kata Luqman, Ron, jadikanlah takwa sebagai bisnis besar, maka kamu akan selalu beruntung, tidak akan pernah rugi. Wasiat ini seiring dengan ayat hal adullukum ala tijaroh dan ayat tijarotal la tabur. Jadi takwa harus kita jadikan bisnis besar. Takwa itu ya sholat, pengajian kayak begini, sodako, zakat, menolong. Jadi bisnis dagang dengan bisnis-bisnis lainnya itu sampingan aja lah. Bisnis besarnya takwa. Kedua, wasiat Luqmanul Hakim, wahai anakku, hadirilah olehmu jenazah dan lakukanlah ziarah kubur, karena menghadiri jenazah dan ziarah kubur mengingatkan kamu kepada akhirat. Hadis ini, nasihat Luqmanul Hakim ini seiring dengan hadis fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhir. Ketiga, wasiat Luqmanul Hakim, wahai anakku, jangan kamu kalah oleh ayam jago yang bangun di waktu sahur mengajak berzikir. Uzkurullaha ya ghafilun, sementara kamu masih tidur. Setengah 4 kayak ayam jago di mana-mana udah pada bangun mereka. Kongkorongo. Nah, kita jangan kalah. Waduh, kalah sama ayam gua. Keempat, wahai anakku, jangan kau akhirkan tobat karena kematian datangnya tidak diketahui. Wasiat ini seiring dengan hadis wa'ajilu bitaubati qoblal maut. Kelima, wahai anakku, kalau bisa jangan kamu punya banyak hutang. Karena hutang itu bikin kamu hina di waktu siang. Bikin kamu hina di waktu siang. Karena di waktu siang kita dicariin terus kan, ditagih. Bikin kita hina di waktu siang dan bikin kita susah tidur di waktu malam. Di waktu malam susah tidur kita karena mikirin hutang kan. Jadi kalau bisa mah ya, jangan punya utang kalau bisa. Nah, untuk supaya nggak punya utang ya caranya harus qanaah, ada-ada aja. Ada aja, modal ada sedikit ya jalanin. Harus jalan kaki dulu, biarin orang pakai motor, pakai mobil. Terus tekun, istiqomah. Nanti pelan-pelan beli sepeda. Terus pelan-pelan beli motor butut-butut. Harus qanaah. Keenam, wasiat Luqmanul Hakim, wahai anakku, dunia bagaikan laut yang dalam. Banyak manusia yang tenggelam, maka jadikan takwa sebagai perahu, iman sebagai dayung, tawakal sebagai kemudi, maka kamu akan selamat, tidak tenggelam. Terbukti di mana
orang-orang yang nggak ada keimanan, nggak ada ketawakalan, nggak ada ketakwaan, tenggelam semuanya ke dalam dunia yang bagaikan lautan. Udah nggak mikir halal haram gitu kan, yang penting gua kaya. Nah, kita juga bukan nggak pengen dunia, tetap sama pengen dunia, cuman kita makan mikir gitu kan, mikir panjang. Kalau haram mah ya nggak mau lah. Kalau yang ada ketakwaan, keimanan dan ketakwaan. Ketujuh, wahai anakku, kematian akan datang kepadamu. Kematian yang akan datang kepadamu walaupun 100 tahun lagi itu lebih dekat daripada hari kemarin. Karena kematian yang akan datang kepadamu walaupun 100 tahun lagi akan kamu ketemukan. Sedangkan hari kemarin itu tidak akan kamu ketemukan lagi. Yang akan kamu ketemukan itu lebih dekat daripada yang tidak akan kamu ketemukan. Di antara wasiat Luqman Hakim, wahai anakku, duduklah di majelis ulama, dengarkan ilmu yang disampaikannya, karena Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu, seperti Allah hidupkan tanah yang mati dengan disiram air hujan. 9. Wasiat Luqman Hakim, wahai anakku, jangan kamu berbohong, karena orang yang berbohong akan hilang cahaya wajahnya. Maksud hilang cahaya wajahnya itu akan malu sendiri, cepat ataupun lambat. Dan sepinter-pinternya kita ngebohong, satu saat akan ketahuan juga. Karena begini ya, kalau kita udah sekali ngebohong, kita butuh kepada kebohongan yang kedua kalinya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Selanjutnya butuh lagi kepada kebohongan yang ketiga kalinya untuk menutupi kebohongan yang kedua, terus dan terus. Pandai-pandainya tupai, saat akan terjadi juga. Nah itu ya. 10. Wahai anakku, berbuat baiklah kamu, maka hati kamu akan bergembira. Makanya yang kita rasakan setelah berbuat baik, hati itu insyirah, plong, gembira. Jangan kamu berbuat salah, maka hatimu akan ketakutan dan bingung. Wasiat ini seiring dengan ayat kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Terus wasiat Luqman Hakim lagi, wahai anakku, kalau kamu ingin mencari teman yang sejati, maka carilah teman di waktu susah, jangan kau cari teman di waktu senang. Ya sama, cari pasangan juga begitu ya, ngujinya harus dengan susah ya. Kalau susah dia setia, susah aja setia, apalagi senang gitu.